Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi birabbi'il awal wa ja'abadahu birabbi isyani wa anzala kitaban hudan wa nuran wa ansala syab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa nailal amani. Ashhadu an la ilaha illallah rahmani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Badan Kemakmuran Masjid Darul Baitul Amin Cipondo, Tangerang, Provinsi Banten. Dan saya dengar tadi ada beberapa sambutan yang disampaikan oleh musyawarah pimpinan kecamatan. Ada dari camat Bintara, pembina keamanan ketertiban masyarakat atau yang kita tahu Babin Kamtibmas. Hadir juga dari pihak TNI Babinsa. Takzim kami kepada pemerintah, dan yang kami cintai, kami banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam menjelang pagi ini, subuh ini, kita semua masih dalam kondisi sehat dan bernapas. La tasalu qudama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang pertama adalah usia, umur kita, an umri fima afna. Umur dengan apa kita habiskan. Habis-habisan sudah disampaikan tadi oleh Kiai Jangkrik. Walaupun jauh jaraknya, tapi saya sempat menggaris bawahi apa yang beliau sampaikan. Tapi terkadang beliau dengan cara yang humoristis bagus, tapi kondisi Islam hari ini tidak boleh kita terlalu euforia seperti dulu. Tekanan kehidupan yang terjadi, problematika yang terjadi, persoalan yang kita hadapi sangat tepat dengan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini 9 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 2023 Miladiah. Bicara tentang Maulid Nabi,
yang menitik beratkan pada akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang melekat di dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan sejak beliau kecil, beliau tumbuh menjadi remaja, dewasa, hingga diangkat Allah menjadi rasul, diutus di tengah-tengah umat manusia. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Dari manusia diutus kepada manusia. Ini predikat yang pertama Rasulullah diutus. Tadi Kiai Jangkrik sudah panjang lebar menyampaikan. Bahkan beliau datang bukan sebagai penceramah, beliau datang sebagai tamu. Diberikan waktu yang sangat lama. Saya yang terpojok di pinggir. Yo, kita begitu orang Islam. Harus jujur bicara. Berhenti bermain di bawah tanah. Kalau kita tidak jujur, Islam ini terancam ke depan. Betul apa betul? Jujur. Jujur bukan hanya kepada diri sendiri, jujur terhadap nusa dan bangsa, terutama tegaknya Islam di masa akan datang. Allahu Akbar. Nggak ada humor-humor. Itu yang membuat kita kerdil di mata kafir dan munafik. 4 sikap yang melekat dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu yang pertama amanah. Beliau itu adil. Kul amarah rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Beliau adil. Adil kepada diri sendiri, adil kepada rumah tangganya, adil kepada jamaah umat Islam yang beliau pimpin, sekaligus para sahabat beliau. Ini yang dicari-cari dalam momentum ini. Allahu Akbar. Dalam satu kesempatan, Fudail bin Iyad ini adalah salah satu guru daripada Imam Syafi'i. Siapa gerangan pribadi sosok daripada Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini adalah mantan maling, mantan perampok, mantan preman yang kemudian masuk Islam. Beliau menjadi gurunya sosok ulama besar Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Keburukan berdiam di dalam sebuah rumah, perbendaharaan rumah, keburukan berdiam, sedangkan kuncinya cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia jadi pengecut, jadi penakut. Ini yang terjadi. Betul apa betul? Saya tadi banyak mendengar sambutan camat dari belakang sana. Bahkan yang saya garis bawahi, apa kata beliau? Mari bersatu, ajak persatuan ukhuwah. Ini masjid Baitul Amin. Kokoh berdiri tiang dan temboknya, kuat kelihatan. Susah untuk dirobohkan tiang ini. Betonnya susah, campurannya mungkin satu-satu, spesies semen dan pasirnya, air, besi dan batu, sulit untuk digoyang. Tapi panggil yang buat masjid, yang meletakkan tiang raja di masjid ini, tanya dia, di mana kekuatan masjid ini? Pondasinya la ilaha, ini makin terpuruk. Umat Islam digiring pada pandangan duniawi, diajak untuk melihat ke sana. Apa kata Allah?
Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin aqbira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah kata Allah, kami utus di suatu negeri para penjahat, pembesar yang jahat. Ini terjadi. Pembesar yang jahat. Jangan singgung-singgung itu, Ustaz. Enggak ada. Ini kita tidak bicara Ganjar, kita tidak bicara Prabowo, kita tidak bicara Anies Baswedan. Kita bicara tentang kejahatan manusia. Allahu Akbar. Nggak ada dalam kamus Prabowo, Anies, Ganjar. Mereka sudah kuasai ini. Kita tidak boleh berpolitik. Apa betul itu, Ustaz? Yes. Ayat yang saya baca tadi ayat politik. Hah? Tidak boleh. Boleh kita berpolitik, mengingatkan kepada pembesar yang jahat. Dan itu sudah Allah garis bawahi dalam Quran surah Al-An'am. Mujrimiha liyankuru fiha. Kalau kita bilang mujrimin, dalam kamus besar bahasa Arab, mujrimin itu pemberani, cerdas, berintegritas, jujur, fatona, amanah. Itu mujrimin. Orang mendapatkan anak laki-laki, namakan dia mujrimin. Tapi jangan nanti tumbuh dewasa jadi pengecut, tumbuh dewasa jadi pemberani untuk menolong agama ini. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, sedikit banyaknya ibu bapak sudah tahu siapa Yahya Waloni ini. Saya bukan dari latar belakang Islam, berulang-ulang saya katakan, saya dari lumpur dosa, lumpur kekafiran, diangkat Allah masuk Islam. Begitu masuk Islam, malu saya kalau hanya beragama Islam. Saya tegakkan agama ini. Dengan siapa? Bukan dengan NU, bukan dengan Muhammadiyah, bukan dengan Al-Wasliyah, bukan dengan Naqsabandiyah. Saya tegakkan ini dalam konsepsi Quran dan hadis, mempersatukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, konsep persatuan ini, kalau pemimpin kita ke depan tahu persoalan bangsa, dari dulu saya katakan, persoalan bangsa ini cuma satu, hanya satu persoalannya, ketidakadilan bagi seluruh rakyat, terutama umat Islam. Terutama umat Islam. Ulama diadu domba, para habaib dan ulama diadu domba, masyarakat terpecah. Permainan siapa? There is big a picture on the back. Ada gambar besar di belakang sana untuk membuat, tadi saya katakan, kalau pondasinya dirombak, insya Allah roboh tembok dan dinding masjid ini. Karena pondasinya sudah digoyang. Cara menggoyang umat Islam, goyang tauhidnya. Momen seperti inilah. Saya tidak perlu bicara lama, sudah lama tadi Kiai bicara, lengkap sekali tadi beliau bicara itu, mulai dari kecil sampai beliau tumbuh dewasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada wafatnya beliau sudah diceritakan. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaba muajjalah wa may yurid syawabad dunya nu'tihi minha wa mayuri sawabal akhirat nu'tihi minha wa zanasi syakirin. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin kitabah muajjalah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Kemarin saya ceramah di Purwakarta, ada seorang bapak dekati saya, Ustadz dapat kabar katanya Ustadz sudah mati. Datang lagi ibu-ibu, alhamdulillah bisa ketemu Ustadz Yahya. Di mana? Rest area 14B,
kami sholat maghrib dan isya di situ. Ustadz Yahya ini ya minta foto dulu Ustadz. Katanya Ustadz sudah mati. Memang sudah mati Yahya Waloni, Bu. Jadi Ustadz siapa? Saya adik kembarnya. Tidak ada dua manusia di dunia ini. Saya Yahya cuma satu. Ibu saya, bapak saya, bukan saya. Walaupun dari genetika yang sama dengan ibu bapak saya bukan ibu saya bukan bapak saya. Ibu dan bapak saya meninggal dalam keadaan kafir. Saya insya Allah meninggal dalam keadaan walau ana ahlul kitabi amanu wa takaw lakafarna anhum syai'atihim wala adkalnahum jannatin na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman, kata Allah, bertobat di hadapan Allah, kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka lalu menempatkan mereka di surga-surga yang penuh kenikmatan. Riwayat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling tahu siapa Nabi Muhammad itu adalah ahlul kitab. Pendeta Yahudi dan Kristen tahu persis siapa bapak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ahmad bin Abdullah. Ahmad anaknya Abdullah. Ibunya mereka tahu. Umur 8 tahun Rasulullah dibawa pamannya menuju ke Syam, Yerusalem. Datang pendeta kaliber, pendeta terkemuka di Yerusalem, Abu Thalib. Labaik ahlul kitab. Ini anak ini, dia bergerak ke kanan, awan mengikuti. Dia bergerak ke kiri, awan menaungi. Dia ke depan, awan menyertai. Dia ke belakang pun, awan selalu mengikuti. Ini tanda-tandanya orang yang nanti diutus sebagai nabi sekaligus rasul. Belum ada umat Islam karena Rasulullah baru 8. Belum ada kiai, belum ada umat Islam. Siapa yang tahu? Yang pertama tahu adalah Nabi Isa alaihissalam. Itulah sebabnya ibu bapak jangan kaget kalau Nabi Isa dipisahkan seolah-olah agamanya Kristen dengan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini otak orientalis barat untuk menutupi kebenaran ini. Tapi para pendeta tahu persis ini yang diutus Allah. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang tidak munafik, hatinya bersih, pasti dia akan masuk ke dalam Islam. Tinggalkan segala-galanya demi mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu bapak dengan saya, betul ibu bapak jago kitab gundul, jago segala kitab, jago baca Al-Quran, jago dalam tafsir hadis, mustalah hadis, jago ibu bapak. Karena ibu bapak lebih dulu Islam. Saya tidak mengerti Quran, saya buta hadis, saya buta Quran. Ibarat handphone saya ini cuma charger. Tahu charger? Charger itu hanya mencas. Tapi garis bawahi ibu bapak, semahal, semewah harga handphone ibu bapak, kalau habis baterainya low batch pasti butuh itu. Tadi kan sudah disinggung, ada yang bilang maulud itu bid'ah, bikin hari besar Islam Isra wal Mi'raj Muharram bid'ah. Padahal ini bukan memperingati tentang kedatangan Rasulullah dalam konteks umur panjang. Semakin dekat kematian, umur kita semakin bertambah. Berarti kita bukan memperingati Rasulullah lahir. Konteksnya adalah apa? Kama arsalna fikum rasulan. Syukur kita kepada Allah.
Pemimpin kita ini tidak pandai bersyukur. Dari awal pemerintahan rezim ini sampai di ujung pemerintahan, nggak pernah lepas dari persoalan. Betul apa betul? Ini kan sudah, ini ceramah saya 4 tahun, 5, 6, 7 tahun lalu. Tidak akan berhenti musibah yang Allah berikan. Ma'asyabah min musibatin illah biidnillah. Terakhir kasus apa itu? Rempang. Itu bukan pendukung Prabowo. Saya pulang pergi Batam, Jakarta, Batam, Jakarta. Terakhir kemarin baru keluar penjara, saya ke Batam naik speedboat bersama istri. Karena saya kemana-mana itu nggak pernah pakai kelompok, single fighter. My struggle for Islam is not Islam organization. Karena perjuangan saya untuk Islam, bukan organisasi Islam. Hidup dan mati saya hanya kepada Allah, mewakafkan diri di jalan Allah. Jadi saya nggak kaget kalau orang bilang, katanya Ustadz sudah mati, lalu jiwa dari mana ini? Nah, inilah kafir dan munafik. Oh, nggak boleh ceramah keras, ini kelompok radikal. Insya Allah satu tahun lagi kawan, antum turun. Dan setiap perbuatan menyimpang zolim, ibu bapak, jangankan antum yang muslim, orang kafir pun, yang tidak beriman pun, apalagi yang beriman, Allah tidak tidur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengantuk. Dia tahu secara persis jengkal senti perbuatan kita yang kita lakukan. Ini yang terjadi. Rempang sudah selesai Ustaz. Innalillahi, ada lagi yang lebih besar. Wallahu alam bisawab. Ini kan sudah menjadi doa. Nah, ini makanya kita dikumpulkan kecil-kecil begini, regeneration Muslim to the next time. Ini yang kecil-kecil begini dididik, ditanamkan kepada mereka akidah tauhid yang kuat dari kecil, ditanamkan bahwa agama ini tidak main-main. Dan orang di zaman Belanda dulu paling senang kalau lihat umat Islam itu tidak usah melawan, cukup sholat saja, cukup pergi haji, cukup pergi umroh, sudah. Kata Belanda cukup. Tapi kata Belanda ada satu yang masih kurang, divide et impera, pecahkan mereka, adu domba. Makanya saya dari awal masuk Islam sudah pasang kuda-kuda, nggak mau berorganisasi, melepas diri dari organisasi. Antum pakai kunut, saya ikut kunut. Antum tidak pakai kunut, anak pun di belakang tidak kunut. Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Beda dengan saya baru masuk Islam. Begitu mau masuk masjid tak boleh. Kenapa? Karena belum disunat. Disunat dulu baru menghadap Allah. Dan kebiasaan orang masuk masjid itu melaksanakan solat tahiyatul masjid, qobliyah. Usai dia solat, dia melaksanakan ba'diyah. Saya karena baru masuk Islam, pertama kali ke masjid, saya tengok-tengok, ini orang datang ke masjid seperti orang Kristen datang ke gereja. Orang Kristen kan begitu, kalau masuk gereja duduk di bangku, lipat tangan, Bapa kami yang di surga, berdoa dia. Sama dengan orang Islam, begitu masuk masjid, Allahu Akbar. Ya sholat berapa rakaat? 2. Qobliyah, ba'diyah 2 rakaat. Saya lihat-lihat orang-orang masuk masjid, dia sholat apa ini? Saya tengok terus. Saya bilang sama ketua MUI, Kiai Haji Yusuf Yamani, ketua MUI Sulawesi, Toli-Toli, Kiai, sebentar saya keluar dulu. Saya keluar karena saya mau masuk lagi.
Waktu saya masuk pertama tidak qobliyah, tidak tahiyatul masjid, jadi saya ikuti. Mau kemana Pak Yahya? Enggak, saya sebentar keluar dulu, nanti saya masuk lagi. Begitu saya masuk dan saya sholat, saya lupa kalau sholat sunat itu 2 rakaat. Saya sikat cuma 1 kali langsung salam. Begitu 1 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya sama kawan di sebelah, sholat apa tadi Pak? Sholat. Ya, sholat apa tadi Pak? Sholat. Kiai langsung bisik, sudah maklumi saja, itu baru disunat, baru 3 hari masuk Islam. Maklum saja. Dia baru masuk Islam, dia belum tahu sholat apa. Saya sholat. Pak, kalau sholat kenapa 1 rakaat? Ini bukan witir. Saya kan nggak tahu apa witir, apa qobliyah, apa ba'diyah, saya nggak tahu. Nah, baru masuk Islam. Salah saya atau tidak, ibu bapak? Salah atau tidak? Yang menilai manusia, di hadapan manusia saya salah, tapi di hadapan Allah innamal a'malu niat. Mana kiai, tolong kasihkan buku saya, panduan sholat 5 waktu, doa dan witir. Hafal saya doa-doa itu, hafal saya semua yang diberikan. Mulai saya praktik. Ini al-ilmah bil kasab labin nasab. Ilmu itu dipelajari, bukan karena keturunan. Artinya ibu bapak begini, pejabat-pejabat kita ini kan bukan mualaf. Mereka ini kebanyakan muslim, digiring semua, dibawa semua oleh siapa? Pemegang saham, pemegang modal, yang kita kenal itu dalam istilah ekonomi para oligarki. Ini yang terjadi di Rempang, mulai dari kepala BP Batam dan semua pejabat-pejabat di negara di pusat, mayoritas orang Islam. Dan pemilih Pulau Rempang itu saya tahu, Galang. Saya sampai ceramah di Tebo, keliling Pulau Batam itu, sampai di pinggiran saya ceramah di Jambi, Riau, Kepulauan Riau, sampai ke perbatasan Laut Cina Selatan, Pulau Midai. Nggak pernah ada ustadz ke sana. Saya suami istri sudah tembus ke sana, sampai pecah perahu yang kami tumpangi. Nah, jadi saya tahu persis Rempang ini adalah suku Melayu yang dulu pendukung Jokowi. Sekarang sudah terjadi. Siapa yang disalahkan Ustadz? Nggak usah salahkan Jokowi, nggak usah salahkan pemerintah. Allahu Akbar, nasi sudah jadi bubur. Sekarang bagaimana taktik dan strateginya? Tunjukkan keberanian kita untuk membela agama ini. Jangan ikut-ikutan. Nggak boleh kita terlalu berani. Ya nggak apa-apa, kami sudah pernah di penjara. Kalaupun kami berani, 1000 kali kami ditangkap, insya Allah 2000 kali kami tetap tegas. Allahu Akbar. Itu tunjukkan kepada generasi ini cara bela Islam. Tapi tidak usah memfitnah, cukup kita tahu. Tanpa kita beritahu juga, bukan menjadi rahasia umum. Ketidakadilan sosial terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita harapkan kemarin itu kan yang memberikan pemikiran tentang bagaimana supaya umat ini bebas. Coba ibu bapak survei, lihat di luar sana betapa susah saat ini. Betul apa betul? Nggak usah jauh-jauh. Kalau buka di YouTube, nonton televisi, yang selalu ditayangkan pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, Tanah Abang, sunyi. Betul apa betul? Sunyi. Taktik dan perekonomian sudah diganggu, sudah dikuasai, dan ini tugas pemerintah. Ada seorang bapak yang mengatakan, mohon pemerintah berhentikan penjualan online dan lain sebagainya. Ini keadilan dalam konteks kepribadian Nabi tercinta Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Itu kan yang terjadi sekarang. Tapi yakinlah ibu bapak, yakinlah ini sudah di ujung akhirnya. Insya Allah, insya Allah. Begitu Pak Jokowi turun, insya Allah akan ada pemimpin yang betul-betul bastotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin yang kuat, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang berwibawa, yang akan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Tak mungkin Allah biarkan 10 tahun kita terkungkung dalam kemiskinan, dalam kemelaratan, dalam tindasan. Umat diadu domba. Saya nonton televisi itu, sesama habaib dan kiai diadu domba. Dari dulu nggak pernah terjadi yang begitu. Betul apa betul? Saya tidak ada dalam kelompok para kiai, saya tidak ada dalam kelompok para habaib. Saya orang dari kafir menginginkan ukhuwah Islamiyah. Amin ya Rabbal. Napas kekuatan bangsa ini ada pada umat Islam. Kalau Islam sudah pecah, Islam sudah rapuh, Islam sudah nggak bersatu, yang ada adalah para pendakwa pengecut yang suka menjilat, carimu, habis kita, habis kita. Bahkan titipan, tahu nggak titipan? Yang dibisik-bisik, puji-puji saja pejabat ini. Ini pejabat-pejabat nggak bisa dipuji. Kalau dia sudah jadi, pasti dia ikut yang zalim. Betul apa betul? Haram kaki saya ini naik di rumah pejabat, nggak akan mau saya. Lebih baik saya mati melarat. Allahu Akbar. Nggak ada cerita. Sekali tegakkan Islam sampai ke liang kubur tetap tegas. Nggak ada kompromi. Ini ibu bapak, ajarkan, tanamkan kepada umat begitu. Jangan main-main. Kita sudah dikerjain kok. Oh enggak, siapa bilang? Waduh, sudah banyak contoh terjadi di mana-mana. Coba buka YouTube itu, nggak ada kecuali perselisihan. Kecuali perselisihan. Awas, saya bicara ini terlepas dari bingkai politik. Saya bicarain dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Jaga persatuan ini dalam konteks apa? Jangan menjelek-jelekan di media-media begini. Apa namanya? YouTube ini. Ini YouTube ini paling senang rekam orang Islam berkelahi. Oh betul ini, betul apa betul? Betul, senang sekali rekam ulama habaib berkelahi. Senang sekali. Kita hidup dalam negara demokrasi, demos and krator. Kita hidup sebagai negara pluralistik, negara majemuk, berbeda-beda. Bukan cuma Islam, walaupun kita mayoritas, ada kelompok minoritas, kafirun di luar sana. Dia paling senang dan dia punya modal. Dia punya modal bagaimana supaya umat Islam ini pro, dan banyak sekali yang pro itu. Islam itu sama dengan agama Kristen. Coba lihat, Yesus kan ada di Al-Quran. Bukan Yesus di Al-Quran, yang ada Isa Nah, saya setuju ini Menteri Agama. Apa kemarin? Sekretaris Kementerian Agama bilang apa? Usulan dari orang Kristen bukan Isa Al-Masih. Betul ya, Kiai? Tapi Yesus Kristus. Karena memang tidak ada di Al-Quran Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 2 tugas. Tugas apa dalam Injil itu? Yang pertama, sampaikan bahwa akan datang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Isa sampaikan itu? Bukan Isa dewasa, Isa masih dalam buayan, masih dalam ayunan. Isa sudah bisa ngomong. Qala inni Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bisolati wa zakati madumtu hayah. Wa kana lillahi ayata kisami waladin subhana isya qada amran fa'ina ma yaqulu lahu kun. Jadi maka jadi.
Isa bin Maryam Rasulillahi wa kalimatullah. Isa datang dalam bentuk yang spektakuler. Bu, ibu-ibu boleh nggak tidur satu malam, bangun pagi hamil? Bisa nggak, Bu? Seperti Maryam, kata Kiai tadi, seperti ibu-ibu tidur malam ini, besok hamil. Atau ada gadis yang datang tiba-tiba hamil, besok 9 bulan mulai kelihatan bengkaknya. Boleh nggak begitu? Nggak bisa, harus ada ikhtiar, dipompa dulu. Oh ya, kalau wan kempis kan harus begitu. Inilah keajaiban Allah berikan mujizat yang terakhir kepada bangsa biadab Bani Israel. Makanya Isa bilang apa? Wa idzqala Isa bin Maryam, ya Bani Israil, ini Rasulillahi ilaikum musyriqal lima baina yadaya minat Taurat wa basisran bi rasul yati mim badismuhu Ahmad. Akan datang seorang laki-laki bernama Ahmad. Berarti yang menyampaikan Nabi Muhammad sebagai nabi adalah nabi siapa? Isa alaihissalam. Kok bisa ada di Kristen? Nah, itu saya masuk Islam, ibu bapak. Jadi Isa tugas dalam Injil kitabnya menyampaikan akan datang nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sampaikan Isa, sampaikan 576 tahun akan datang Ahmad bin Abdullah, nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah diikuti oleh ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta dulu, ahli kitab. Terakhir Warokah bin Naufal, paman dari Siti Khadijah, yang menyampaikan risalah wahyu dari suratul Fatihah sampai Quran surah An-Nas. Itu yang mengatakan inilah nabi yang ditunggu-tunggu umat manusia. Alhamdulillah hillazi arsalah Rasulillah rahmatan lil, menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi Rasulullah diutus itu bukan kepada orang Arab, kepada seluruh umat manusia. Wafat beliau, datang keturunannya, zuriat para nabi. Kita sering berdoa begitu kan? Ya Allah, muliakan Rasul dan para sahabat, anak cucu beliau. Jangan disangkali ibu bapak mengenai kajian-kajian orang-orang tertentu. Sudahlah, ini adalah terhembus dalam konsep politik, karena ini era politik. Sampaikan saja bahwa ikuti dan amalkan apa yang menjadi 4 karakter Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampai hari ini kemana-mana, ini jam 6 subuh ini saya berangkat ke Medan dengan pesawat Super Airjet. Makanya saya bilang istri, antar saya ke bandara, you come back, kamu pulang, antar saya ke bandara. Dan kondisi saya dalam kondisi panas tadi, kurang sehat. Saya bilang istri, kita selesaikan tugas malam ini, kita ceramah, dan saya kira inilah yang bisa saya sampaikan kepada ibu bapak. Berhentilah bermain-main. Dengan kondisi kita begini, kita tidak merasakan apa yang umat rasakan. Mentang-mentang kita sudah jadi penceramah yang terkenal, Allahu Akbar, di saat umat menderita kita lari, kita mundur. Bahkan yang tadinya lantang bicara, tiarap. Ini kata Nabi SAW, isyara salasa asnafin minan nasi wahum, ada 3 golongan yang perlu kamu waspadai dalam hidup. 3 manusia. Al ulama'ul gofilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqara'ul mudahinun, orang miskin yang sombong. Yang ketiga, wal mutasawwifunal jakhilun, orang sufi yang bodoh. Mana sufi yang bodoh? Sufi yang bodoh suka membidah-bidahkan sama-sama menganggap diri paling suci, menganggap diri paling benar. Ketika ada maksiat, ketika ada kezaliman,
tiarap, bungkam, nggak berani, tiarap, nggak mau di pihak yang benar, jalan sendiri. Sudah, kita yang penting dakwah yang apa? Bil hikmah. Wah, luar biasa. Bersyukur ibu bapak, kita masih bisa sholat, karena masih ada singa-singa di daerah-daerah, masih ada para petarung. Tapi jangan tiarap. Itu kata Nabi, kalau sudah tahu kebenaran lalu kita berdiam, maka kita adalah syaitonun akros, setan yang bisu. Saya bukan setan, dulu saya sahabat setan, bahkan saya setan. Orang dari kafir bagaimana? Begitu saya masuk Islam, saya buang itu. Saya cari muka kepadamu ya Allah, sebelum saya kembali ke rahmatmu, sebelum saya kembali ke liang kubur. Kakuh badan kita, masuk ke dalam liang kubur, tak ada sahabat di kiri kanan kita, bini pun tak ada, anak istri tak ada. Di tengah kesunyian malam, amal ibadah yang kita tegakkan inilah. Tapi kalau kita berdiri sebagai ustadz, kita nanti di pihak Syiah, kita di pihak si penguasa. Awas, ini akan terlihat begini, akan terlihat betul-betul laki-laki ketika Islam diganggu dan dia muncul, dan terlihat penjilat ketika Islam diganggu dia diam. Hati-hati bicara, takut ada yang tersinggung, takut ada yang komplain, nggak ada urusan. Nah, begitu. Kita bukan cari muka kepada ibu bapak, kita cari muka kepada Allah. Ini berhenti. Nanti kalau Islam sudah aman ke depan, doa kita bersama, ya Allah, kita tahu ke depan kita akan menjadi umat yang terbaik. Amin ya Rabbal. Pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bercakrawala luas. Siapa itu Ustadz? Tergantung ibu bapak yang pilih. Saya tadinya banyak bicara tentang Prabowo waktu berhadapan dengan Jokowi. Sekarang kemarin saya bicara tentang Anies Baswedan. Plan juga saya ini. Lalu ketika terjadi tragedi akhlakul karimah, akhlak mulia, wallahu alam, cuma alam dan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Di Islam boleh curiga, tapi menuduh tak boleh. Saya satu kesimpulan, kasihan kecerdasan Anies Baswedan luar biasa. Tumpuan dan harapan umat Islam adalah Anies Baswedan. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Siapapun yang nanti jadi presiden, mudah-mudahan cakrawala dan kepemimpinannya sama cerdas dengan Pak Anies Baswedan. Ya, entah Pak Prabowo, entah Pak Ganjar. Saya kalau mengangkat derajat seseorang, saya takut kali ini, karena tengah-tengah malam langsung deklarasi. Aduh, bagaimana ibu bapak? Begini persoalannya. Indonesia ini kan negara yang masih menjunjung etika dan moral, artinya bangsa yang santun dan beradab. Apalagi pemilik partai politik, sekolah tentang ekseleji, etika, logika, estetika, mereka terkemuka dibanding ibu bapak. Artinya orang-orang yang santun sebenarnya. Ketika berlaku tidak santun, ingat baik-baik para pejabat, etika dan moral masih laku di pasar publik. Sekali lagi, akhlak, etika, moral, sopan santun masih laku di pasar publik. Ketika kita berlaku tidak santun dan tidak sopan, akan menjadi penilaian publik. Ini para pejabat, ikutilah sifat dan kesantunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara spesifik Indonesia, ibu bapak lihat, biar orang munafik yang menyampaikan santun dan etika, orang masih percaya itu kibulin yang pakai ban Vespa di kepala itu. Orang masih percaya, padahal dia salah satunya golongan munafik. Kok takut
Aku takut sekarang ini bicara begitu. Hah? Kalau pejuang itu dari awal sampai akhir nggak berhenti, nafas terakhir pun dia akan tetap berjuang. Jadi ini aja pesan saya, ya ibu bapak, saya kurang sehat, saya akan berangkat malam ini, mohon doa agar saya tiba di Sumatera Utara besok dengan tubuh yang dalam ridho ampunan Allah. Doa saja ibu bapak. Secara fisik saya sudah tidak kuat, doa dari ibu bapak kiranya akan menolong kami dalam perjalanan. Inilah ceramah orang yang baru belajar Islam, ya. Kalau beliau tadi Allahu Akbar sudah banyak sekali dibaca, pemimpin pesantren, juara 1 nasional, ini juara 1 terakhir dari sana. Dan saya memang tidak mau belajar soal itu. Kenapa? Bukan kompetensi saya untuk belajar-belajar yang begitu. Saya hanya belajar satu saja, keberanian minta kepada Allah jadikan saya sebagai Umar bin Khattab dalam menegakkan agama ini. Allahumma habib ilainal iman wa zani fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawafana muslimina wal hikna bisolihin gairah uzzai wala mabtudin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma ta'akfala kulubina bijikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rabbi, kami berkumpul di Masjid Darul Muttaqin Baitul Amin ini ya Allah, Cipondo, Tangerang, Banten. Dari panitia, Badan Kemakmuran Masjid dan seluruh komponen jamaah yang hadir, limpahkan kami dengan nikmat dan barokah-Mu ya Allah. Sudah banyak sambutan dan ceramah yang disampaikan oleh para ulama-ulama. Hamba hanyalah orang yang memotivasi. Hamba bukan dari golongan ulama ya Allah. Hamba Engkau rampas dari lumpur kekafiran, lumpur musyrik, dosa. Hamba tidak layak menjadi sosok ulama. Sudah menyampaikan ulama-ulama, hamba hanya mengingatkan, memotivasi umat-Mu. Tanamkan ini ya Allah. Nilai tauhid yang kuat adalah keberanian, berintegritas tinggi, dan tidak suka menjilat kepada penguasa, karena hal itu akan mengurangi 1/4 dari keyakinan iman tauhid. Ya Allah, ajarkan kami untuk tetap setia, susah maupun senang, melarat atau dirundung dengan berbagai macam kenikmatan dunia. Tetap kami tegas untuk mengajak umat manusia masuk ke dalam Islam, dan yang sudah di dalam Islam kokoh mempertahankan prinsip yang kuat atas agama ini. Ya Allah, turunkanlah berkah-Mu di malam Rabiul Awal ini bagi kami semua. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa orang tua kami, anak cucu kami, dan semua yang berhajat malam ini, bercita-cita berkahi ya Allah. Hamba dan keluarga akan kembali. Jadikanlah Masjid Baitul Amin BKM dan seluruh komponen jamaah Kabupaten Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia pada umumnya menjadi masjid kabupaten, provinsi, dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lindungi kami semua ya Allah, dan malam kami akan lewati dalam istirahat tidur kami, dibangunkan untuk melaksanakan ibadah pada subuh hari. Kami yang bermohon kepadamu ya Allah, terlalu banyak yang kami minta, tapi kami lalai dalam perintah-perintah-Mu. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimah al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah.
Terima kasih Ibu Bapak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.